Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Izinkan ana sebagai MC pada acara kali ini untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah acara pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Muakhir. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Muttalib. Acara yang keempat yaitu adalah pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun kelas 9 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Joko Adi. Dan acara berikutnya yaitu acara kelima, yaitu adalah tanya jawab, dan acara terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Muakhir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Jazakallahu khairan pada Ustadz Abdul Muakhir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membacakan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Muttalib. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan dan senantiasa memberikan kita taufik dan juga nikmat yang begitu banyak yang dicurahkan kepada kita. Semoga Bapak Ibu juga semuanya dalam keadaan sehat. Insya Allah sehat ya Bapak Ibu semua. Insya Allah. Berikutnya salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga menjadikan beliau tauladan kita satu-satunya manusia terbaik. Insya Allah Ta'ala. Singkat saja dari saya, yang paling utama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Abu dan Umu semuanya bisa hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung pada sore hari ini. Insya Allah pertemuan ini bisa mendapatkan banyak informasi ya terkait dengan kelas akhir, kelas 9, insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah ta'ala kelas 9 mungkin sudah sampai juga informasinya kepada antum semuanya bahwa kelas 9 ini kelas 9 dan kelas 12 ya, termasuk juga kelas 6 itu ujian nasional atau ujian yang dilaksanakan secara serentak atau terpusat oleh pemerintah itu ditiadakan. Kemudian penggantinya adalah dikembalikan kepada sekolah masing-masing ya. Artinya apa di sini? Ujian secara bersama atau serentak hilang, namun ujiannya itu tetap akan ada, namun dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikan masing-masing, baik di unit SD, SMP maupun SMA. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana tahun-tahun yang sudah lewat atau sudah berjalan, kegiatan atau penguatan atau pendalaman materi yang
disampaikan untuk anak-anak soleh kelas akhir ini sangatlah penting ya, sebagaimana antum semuanya mengetahui bahwa ujian akhir itu tidak hanya menguji kompetensi yang diperoleh pada tahun terakhir, namun tahun pertama, tahun kedua, dan tahun terakhir yang akan diujikan. Sehingga dengan demikian kita membutuhkan penguatan atau pendalaman ya, yang berkaitan dengan review ya, atau penguatan dari materi-materi yang sudah anak-anak pelajari. Kemudian juga untuk melengkapi atau menguatkan kembali juga yang belum ya, atau yang akan dipelajari ke depannya ini di tahun terakhir ya, yang belum sempat dipelajari, sehingga harapannya semua materi dari kelas awal sampai tahun terakhir ini anak-anak dapat menguasainya secara menyeluruh. Untuk itu kami berharap ya, Abu dan Ummu semuanya dapat mendukung atau mensupport kegiatan akhir ini. Insyaallah ta'ala, sekali lagi niatnya adalah untuk melengkapi atau menguatkan pemahaman anak-anak, karena tentunya materi-materi yang sudah lewat 1 dan 2 tahun belakangan mereka mungkin sudah paham, namun perlu untuk dikuatkan kembali, sehingga kita berharap ya anak-anak soleh ini meluangkan waktunya ya di akhir pekan ya. Biasanya hari Sabtu itu libur mungkin bersama Abu dan Ummu sekalian, namun untuk kelas 9 ini kita memintanya kembali untuk bisa aktif belajar, karena waktunya sangat padat gitu ya, waktunya sangat padat sehingga waktu bermainnya dikurangi ya. Adapun nanti rincian daripada kegiatan ini insyaallah ta'ala akan disampaikan kemudian. Sekali lagi kita meminta kepada antum semuanya agar mensupport kegiatan ini, dan ini juga nanti akan disampaikan tidak hanya tentang pendalaman materinya, juga informasi sampai dengan kelulusan anak-anak soleh semuanya. Ya, kemudian mungkin yang perlu kita ingatkan adalah mungkin ada yang bertanya gitu kan, ujian nasional itu sudah tidak ada gitu ya, jadi tidak perlu lagi untuk melakukan pendalaman materi ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita tetap perlu untuk melakukan ini ya, dalam rangka apa itu tadi, menguatkan sehingga anak-anak berada di jenjang berikutnya itu adalah sudah mantap ya, atau materi-materi pelajaran yang seharusnya diselesaikan di unit SMP itu mereka sudah menguasai semuanya. Nah, sehingga pada jenjang berikutnya anak-anak soleh melanjutkan studinya bisa dengan mudah mengikutinya. Itu sehingga kegiatan ini tetap dianggap sangat penting untuk dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan singkatnya. Insya Allah nanti kita akan banyak berdiskusi kalau ada hal-hal yang yang perlu untuk disampaikan. Kemudian kita ingatkan juga Bapak Ibu semuanya, jika ada hal-hal yang antum perlu sampaikan ya selama proses pembelajaran ini, kami dengan senang hati ya menerima masukan dan hal-hal yang antum sampaikan ya, tapi tentunya dengan cara-cara yang bagus gitu ya. Ana sangat
Saya sangat senang sekali ya beberapa wali murid mungkin mewakili yang lainnya ya, walaupun hal yang disampaikan juga menjadi concern bersama kami gitu ya sebagai pelaksana di lapangan, namun kami anggap itu masukan yang sangat baik sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pengingat ya bagi kami semuanya insyaallah taala. Demikian Anda menyampaikan jazakumullah khairan sekali lagi atas kesempatan antum semuanya mengikuti agenda ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Abdul Muttalib atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuki acara yang keempat, yaitu adalah pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun kelas 9 yang akan disampaikan oleh Ustadz Joko Adi Saputro. Padanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam membahas tentang kegiatan pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun untuk siswa kita, anak-anak kita kelas 9 SMP Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Yang anak hormati Kepala Sekolah SMP Al-Wildan Islamic School 3 BSD City Ustaz Abdul Muttalib, yang kami hormati para asatidah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah sebagian mengikuti melalui Zoom meeting. Yang kami hormati para Umu dan Abu serta Ananda semuanya yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, Ana Mr. Joko Adi Saputro, yang anak-anak semuanya panggil Mr. J, akan mempresentasikan tentang kegiatan pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun yang ternyata tanpa kita sadari setelah pandemi yang begitu lama, anak-anak kita sudah kelas 9 dan ini sudah akhir tahun. Sebentar lagi anak-anak kita akan mendapatkan ijazah mereka. Sudah di tahun akhir, berarti sudah sangat berbeda dengan tahun pertama dan tahun kedua. Anak-anak kelas 9 yang kelas 7 dan kelas 8-nya mungkin belum fokus untuk mempersiapkan ujian, belum fokus untuk belajar, masih memilih untuk bermain-main. Untuk sekarang kelas 9 sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain-main saja. Jadi ada berbagai hal yang anak-anak harus sudah persiapkan, yaitu tentang belajar mata pelajaran yang akan diujikan. Langsung saja Ana akan memulai presentasi tentang kegiatan pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun. Baik, Abu dan Umu, bisa kita saksikan di layar Zoom masing-masing. Agenda kita adalah pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun kelas 9. Apa itu pendalaman materi? Pendalaman materi adalah kegiatan rutin tahunan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 9 sebagai bentuk upaya dalam rangka menuntaskan target capaian materi ujian sekolah secara maksimal.
seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, bahwa kelas 9 dan kelas 12 sekarang ujian nasional itu sudah ditiadakan. Namun sekolah tetap harus melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan anak-anak kita, yang disebut dengan ujian sekolah. Karena UN itu tidak ada, sekarang kita menyebutnya itu ujian sekolah. Di beberapa sekolah menyebutnya adalah AS atau Assessment Akhir Sekolah. Ini dua hal yang sama saja, tapi istilahnya saja yang berbeda. Jadi ujian sekolah ini pure semuanya itu adalah dari sekolah dan tetap melalui filter soal kepada ketua komisi masing-masing, yaitu dari sini adalah dari kurikulum. Insya Allah juga akan melalui filter tentang SKL-nya, jadi sistem kompetensi lulusannya. Materi yang kita ujikan untuk ujian sekolah ini itu mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Sekali lagi, materi yang kita ujikan untuk ujian sekolah itu adalah materi kelas 7, 8, dan 9. Karena itu, mungkin anak-anak kita yang kelas 7 dan kelas 8, anak-anak semuanya masih belum fokus untuk kegiatan ujian sekolah, maka akan kita review lagi. Oke, akan kita review lagi, akan kita ulang lagi untuk dalam kegiatan pendalaman materi ini. Tujuan PM atau pendalaman materi. Yang pertama adalah mengevaluasi dan menganalisis strategi dan konsepsi dasar penyelenggaraan program belajar. Jadi mengevaluasi dan menganalisis strategi dan konsepsi dasar penyelenggaraan program belajar anak-anak kita semuanya. Yang kedua adalah memberikan arahan dan pembinaan bagi siswa kelas 9 dalam mencapai standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan sistem belajar yang efektif, terutama pola bimbingan yang mengarah kepada kelulusan siswa. Yang keempat adalah pembiasaan dalam menyelesaikan soal-soal ujian sekolah. Jadi anak-anak kita nanti saat melaksanakan pendalaman materi akan lebih banyak untuk mereview soal-soal yang akan kita keluarkan saat ujian sekolah. Begitu juga dengan latihan soal. Jadi soalnya akan lebih banyak. Jadi biar anak-anak kita semuanya terbiasa dalam mengerjakan soal ujian sekolah. Waktu pelaksanaan. Pendalaman materi akan dilaksanakan pada setiap Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Jumlah pertemuan insya Allah mulai dari besok, yaitu ada 19 kali pertemuan, dan per pertemuan setiap mata pelajaran adalah 60 menit. Insya Allah jadwal akan kita rilis insya Allah hari ini setelah sosialisasi ini selesai. Untuk pengelompokan siswa, kita masih menggunakan kelas yang ada, yaitu kita bedakan dengan kelompok AE, kelompok ME, dan kelompok markas. Jadi anak-anak akan tetap berada pada kelas mereka masing-masing, baik yang boarding maupun yang full day. Jadi anak-anak kita yang full day, yang setuju PTMT, itu hari Sabtu itu datang ke sekolah anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yang full day, sekali lagi, untuk kegiatan pendalaman materi ini, anak-anak tetap berada di kelas masing-masing. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, jadi buat para wali santri yang mungkin Anda masih tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah, insya Allah kami masih memberikan pilihan itu. Mata pelajaran pendalaman materi ini agak sedikit berbeda dengan tiap programnya. Untuk kelompok AE, itu mata pelajaran yang ada pada pendalaman materi. Yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Inggris, yang kedua FISKIM atau fisika kimia, terus yang ketiga IPS, yang keempat adalah Math. Bisa dari sini terbagi menjadi 4 kelompok.
Yang pertama adalah English 1 JP, berarti 60 menit dikali 10 pertemuan. Untuk 10 pertemuan yang lainnya, kita alihkan ke Arabik. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kita lihat anak-anak kelas Amerika Eropa untuk mengejar ketertinggalan mereka pada mata pelajaran Arabik, maka kita perlu memberikan penambahan atau pendalaman materi untuk mata pelajaran Arabik pada anak-anak kita. Begitu juga dengan untuk yang IPA. Untuk yang IPA, bisa kita lihat pada kelas KBM anak-anak kita, anak-anak mulai dari kelas 7 itu sudah fokus pada mata pelajaran biologi. Sehingga untuk mata pelajaran IPA, untuk biologinya itu akan kita berikan 10 kali pertemuan. Sedangkan untuk fisika kimianya kita buat 15 kali pertemuan. Selanjutnya untuk mapel IPS dan PKN, ini IPS 10 kali pertemuan dan PPKN-nya 4 kali pertemuan. Dan yang terakhir, mata pelajaran matematika, seperti kita ketahui bahwa untuk kelas AE, jam matematika, jam sains, dan jam Inggris itu adalah cukup banyak dibandingkan program ME maupun markas. Sehingga matematika pada kelas AE kita berikan 10 kali pertemuan dan kita berikan 10 kali pertemuan juga untuk mata pelajaran Al-Quran. Sehingga Al-Quran anak-anak kita akan diperdalam lagi pada kegiatan pendalaman materi setiap hari Sabtu. Begitu juga dengan mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya untuk kelompok ME atau Middle East. Untuk Middle East ini sedikit kebalikan dari program AE, ya, sedikit kebalikan dari program AE. Kalau di kelas ME, jika program di kelas ME, English kita buat 15 kali pertemuan, sedangkan Arabiknya adalah 10 kali pertemuan. Untuk IPA-nya, bionya 15, Fiskimnya 10. Berbeda dengan yang ada di kelas Amerika Eropa. Jika Amerika Eropa, biologinya adalah 10, Fiskimnya adalah 15 kali pertemuan. Sedangkan kalau yang ada di ME ini dibalik. Selanjutnya adalah untuk IPS-nya ini sama dengan program AE. Yang mata pelajaran terakhir adalah matematika sejumlah 15 kali pertemuan. Jadi cukup banyak dibandingkan kelas AE untuk jumlah pertemuan pada mata pelajaran matematika. Untuk markas ini hampir mirip dengan kelas ME, ya, mirip dengan kelas ME, yaitu Inggrisnya 15 kali pertemuan, Arabiknya 10 kali pertemuan, untuk bio 15 kali pertemuan, Fiskim 10 kali pertemuan. IPS-nya 10 kali, PPKN-nya 4 kali, dan matematikanya 15 kali. Kenapa anak-anak kita yang program markas tidak kita berikan untuk pendalaman materi Al-Quran? Karena anak-anak kita yang Al-Quran itu jamnya sangat banyak, oke? Lebih banyak dibandingkan program ME ataupun program AE. Ini adalah jadwal pelaksanaan pendalaman materi. Untuk jam pertama, yaitu mulai pukul 7.30 hingga 8.30. Untuk mata pelajaran kedua, itu pukul 8.30 hingga 9.30. Selanjutnya Anda akan istirahat 15 menit. Terus kita lanjut ke jam ketiga, yaitu pukul 9.45 hingga 10.45. Dan yang terakhir jam keempat mulai pukul 10.45 hingga 11.45. Setelah itu anak-anak kita arahkan untuk ke masjid untuk sholat duhur terlebih dahulu. Setelah sholat duhur baru boleh dijemput oleh abu maupun umum untuk yang siswa kuliah. Baik, kita lanjutkan. Afwan, selanjutnya untuk timeline. Timeline rapat koordinasi kami kemarin cabang Alwil dan 1, 3, dan 4 kita mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 9 November membahas tentang kegiatan pendalaman materi ini. Di beberapa cabang mungkin mata pelajaran yang diberikan pendalaman materi akan sedikit berbeda. Tergantung dari pihak
cabang, mana kiranya mata pelajaran yang kira-kira memang harus ditambah pada program AE, ME ataupun Markas. Mungkin di Al-Wildan 3, biologi untuk yang kelas AE itu tidak sebanyak yang ada di Al-Wildan 1, ataupun di mata pelajaran fisika di Al-Wildan 1 itu mungkin lebih sedikit dibandingkan Al-Wildan 3. Jadi tergantung dari pihak cabang untuk menentukan jumlah pertemuan pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya adalah finalisasi daftar nama guru dan jadwal. Alhamdulillah jadwal juga sudah selesai. Insya Allah kita rilis pada hari ini, sehingga besok anak-anak kita semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pendalaman materi ini. Selanjutnya adalah RAB dan surat tugas guru. Alhamdulillah juga sudah kita laksanakan. Sudah kita berikan pada guru yang bersangkutan untuk mengajar anak-anak pada hari Sabtu. Yang keempat adalah sosialisasi dan surat pemberitahuan yang sudah kita laksanakan pada hari ini, yang sedang berlangsung. Dan yang poin kelima adalah pelaksanaan pendalaman materi perdana yang akan dimulai besok pada tanggal 13 November 2021. Action plan kegiatan akhir tahun kelas 9. Anak-anak kelas 9 ini akan banyak sekali kegiatan, mulai dari kegiatan pendalaman materi hingga nanti sampai mereka menerima ijazah. Bisa kita lihat pada poin pertama seperti ini, distribusi surat pemberitahuan sosialisasi AS dan PM kelas 9 yang kita laksanakan pada kemarin ya, suratnya sudah kita berikan kepada Abu dan Umu. Selanjutnya adalah sosialisasi assessment, yaitu sekarang. Selanjutnya adalah distribusi informasi hasil final sosialisasi. Insya Allah besok kita akan memberikan surat tentang hasil finalisasi dari pertemuan pada hari ini. Tentang action plan-nya, tentang budgeting-nya akan kita berikan kepada Abu dan Umu insya Allah besok. Selanjutnya adalah kelengkapan data ijazah. Alhamdulillah kita dari tim TU kami sudah men-tracing kepada Abu dan Umu yang kemarin diminta anak-anak kita mohon dikirimkan ijazah SD-nya anak-anak, fotokopi KK, fotokopi KTP Abu dan Umunya. Kemarin sudah kita mulai. Jadi kita deadline-nya adalah tanggal 1 Desember. Jadi bagi Abu dan Umu yang masih belum lengkap datanya, itu silakan mengirimkan kepada TU kami, yaitu Pak Yusril. Kemarin sih sudah Anda dapat informasi sekitar 95% sudah terselesaikan ya untuk data-data dari wali santri. Tapi mungkin bagi Abu dan Umu yang mungkin merasa belum lengkap, nanti bisa menghubungi TU kami, yaitu Pak Yusril. Selanjutnya adalah pengumpulan foto ijazah mandiri dan foto yearbook di sekolah. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Januari 2022. Anak-anak kita insya Allah akan kita berikan kesempatan untuk datang ke sekolah lagi untuk melaksanakan foto buat buku tahunan anak-anak kita. Sekaligus mengirimkan seperti moto, seperti cita-cita dan lain-lain. Akan kita berikan pada tanggal 24 sampai 28 Januari itu. Sedangkan untuk foto ini memang dilaksanakan mandiri untuk Abu dan Umu. Jadi ketentuannya adalah foto ijazah background foto merah dan ukurannya 3x4 diupload pada linkform.com. Untuk bajunya anak-anak adalah memakai baju putih. Memakai baju putih, ukuran fotonya 3x4 dan backgroundnya itu berwarna merah. Ini yang harus dilaksanakan anak-anak nanti dan dikumpulkan pada tanggal 24 sampai 28 Januari 2022. Sudah tahun 2022 saja. Selanjutnya adalah tryout AAS. Yang pertama akan kita laksanakan pada tanggal 29 sampai 30 November 2021. Jadi bulan ini ya, akhir bulan ini insya Allah anak-anak akan melaksanakan TO pertama. Selanjutnya adalah pemberian dan ujian mapel Diknas kelas 9 pada tanggal 29 November sampai 2 Desember. Ini seperti yang biasanya kita laksanakan ya. Kita memberikan rangkuman materi buat anak-anak, terus nanti sekaligus pengambilan nilai. Selanjutnya adalah PAS
untuk kelas 9 itu dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Ini insya Allah juga seperti biasanya ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, anak-anak kelas 9 tetap melaksanakan PAS. Selanjutnya adalah untuk TO kedua, yaitu dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai 1 Februari. Itu TO yang kedua. Selanjutnya, TO ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2022. Insya Allah prediksi kita pelaksanaan AAS akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 April 2022. Ini prediksi. Bisa jadi mundur, bisa jadi maju. Ini tergantung dari keputusan Kementerian Kemendikbud wilayah masing-masing atau Diknas masing-masing. Seperti kita ada di gugus 6, kita akan harus menunggu surat dulu dari wilayah Tangsel. Mata pelajaran yang diujikan berbentuk tulisan atau ujian tulis, yaitu mata pelajaran PAI, PKN, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan Arabik. Ini yang kita ujikan dalam bentuk tulisan atau ujian tulis. Sedangkan untuk ujian praktiknya yang diujikan praktek yaitu adalah mata pelajaran PJOK, seni budaya, prakarya, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini nanti anak-anak akan ujian untuk ijazahnya yaitu adalah berbentuk tahsin. Jadi ujiannya adalah tahsin. Ini ujian AAS-nya. Sekali lagi, ini adalah ujian AAS-nya berbentuk tahsin yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Selanjutnya, distribusi perlengkapan graduation atau wisuda pada tanggal 24 Mei sampai 28 Mei 2022. Insya Allah karena ini kita rencananya mengadakan wisudanya ini offline, jadi anak-anak saat datang ke sekolah sekaligus bisa mengambil di ruang TU, di ruang tata usaha. Nanti perlengkapan wisudanya itu termasuk souvenir, termasuk selempang, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk poin 14, syarat kelulusan TIC Al-Quran. Nah ini minimal 3 juz. Minimal 3 juz yaitu tahsin dan tahfiz. Afwan, masih ada kesalahan tulisan. Jadi untuk ujian Al-Quran minimal 3 juz ini adalah ujian TIC yang itu minimal 3 juz yang diuji adalah tahsin dan tahfiznya. Insya Allah diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 10 Juni 2022. Jadi anak-anak kita minimal 3 juz. Bagaimana kalau lebih dari 3 juz? Berarti harus tetap disetorkan. Tetap disetorkan. Misal punya 5 juz, berarti harus disetorkan 5 juz. Punya 10 juz, disetorkan 10 juz. Nanti jumlah hafalan yang anak-anak setorkan pada ujian TIC ini akan ditulis pada sertifikat kelulusan. Sertifikat kelulusan yang di situ ditandatangani oleh kepala sekolah, ditandatangani oleh direktur TIC Markas, dan ditandatangani oleh masyaikh kita yaitu Syekh Ahmad Asyahari sebagai ketua Komisi Al-Quran seluruh cabang Al-Wildan Islamic School. Selanjutnya adalah untuk pengumuman kelulusan atau distribusi SKL, surat keterangan lulus, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 18 Juni 2022. Insya Allah kita akan membuat berbentuk PDF dan kita kirimkan melalui WA. Insya Allah akan dibantu oleh wali kelas masing-masing. Tapi bagi Abu dan Umu yang insya Allah mungkin ingin datang ke sekolah dan mengambilnya offline, kita persilahkan. Selanjutnya adalah untuk poin ke-16, graduation-nya, yaitu pada tanggal 20 Juni 2022. Tanggal insya Allah masih menyesuaikan. Tapi at least insya Allah H-6 sudah kita berikan informasi fixnya. Lokasinya di mana, tempatnya di mana, paling tidak H-6 sebelum pelaksanaan wisuda ini. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli sampai 30 Juli, ini adalah prediksi kita untuk pembagian ijazah ke anak-anak kita. Ini sekali lagi tergantung dari dinas ya, dari dinas apakah nanti belangko ijazahnya itu sudah ready apa belum. Ini biasanya ini agak mundur. Jadi kalau belangko sudah kita dapatkan, kita bisa langsung menulis ijazah anak-anak. Tapi jika belum nanti ya mohon bersabar. Tapi insya Allah akan kita berikan secara update
Jadi nanti saat anak-anak ujian selesai, sudah jangan meninggalkan grup, karena seluruh informasi tetap akan kita sampaikan pada grup kelas masing-masing. Ini untuk RAB-nya. RAB ini juga sebuah diskusi yang kita sampaikan dengan cabang lain, yaitu cabang 1, cabang 4 untuk menyusun RAB ini atau rencana anggaran belanja ini. Yang pertama adalah untuk TO1 kosong ya. Jadi tidak kita anggarkan. Jadi kita insya Allah sekolah akan memfasilitasi untuk kegiatan TO ini. TO2 juga begitu, TO3 juga begitu. Adapun untuk pelaksanaan AS juga insya Allah nanti sekolah yang akan bertanggung jawab untuk pembiayaan ini. Sedangkan selanjutnya adalah untuk poin kelima, ini pengurusan ijazah. Pengurusan ijazah di sini maksudnya adalah untuk penulisan ijazah. Yang kita selama ini bekerja sama dengan pihak luar yang bisa menulis ijazah ini. Selanjutnya adalah untuk pendalaman materi setiap hari Sabtu, yaitu sebesar 650.000. Ini anggaran ini dihitung dari jumlah rata-rata siswa seluruh cabang, yaitu Al-Bilan 1, Al-Bilan 3, Al-Bilan 4. Setelah itu mendapatkanlah angka ini. Dibagi juga untuk setiap mapel dan per pertemuan, yaitu 19 kali pertemuan yang seperti Ana sampaikan di awal tadi. Selanjutnya untuk poin ke-7 kelulusan TIC juga insya Allah tanggung jawab sekolah. Terus yang ke-8 adalah graduation. Graduation rencana kita adalah akan kita laksanakan offline. Oke, akan kita laksanakan offline. Biayanya itu meliputi tentang perlengkapan wisuda seperti selempang dan lain-lain, konsumsi nanti abu dan umus saat datang ke sekolah, terus setelah itu panggung ataupun dekorasi, dan juga buku tahunan senilai 402.447. Ini yang kemarin kita hitung. Selanjutnya adalah untuk kepanitiaan 7.553. Jadi total kegiatan akhir tahun anak-anak kita kelas 9 yaitu sebesar 1.110.000. Ini jika wisuda dilaksanakan secara offline. Namun jika wisuda dilaksanakan online yaitu biayanya sebesar 970.000. Semoga saja nanti offline, jadi nanti biar nuansanya itu lebih terasa. Karena Al-Bilan sudah melaksanakan wisuda online ini 2 kali hitungannya ini. Paling tidak semoga insya Allah wisuda tahun depan itu sudah offline. Cukup dari Ana. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mr. J atas pemaparan tentang pendalaman materi dan kegiatan akhir tahun untuk kelas 9. 6. Kita masuki acara selanjutnya, itu acara yang kelima, yaitu adalah tanya jawab. Mungkin Abu dan Umu, jika ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga melewati kolom chat. Nah, share screen. Oh, nah, astaga. Ya, stop share screen dulu ya. Afwan, dari kolom chat kita lihat dulu, Ustaz. Bisa kita lihat dari kolom chat dulu mungkin? Ini ada dari chat ini. Ya, bisa dibacakan, Ustaz. Maaf mau tanya, Ustaz, untuk Ananda yang boarding tapi masih online dari rumah, apakah untuk program ini bisa datang ke sekolah atau offline? Oh, boleh. Boleh. Jadi jadi pertanyaannya tadi adalah untuk siswa boarding saat pendalaman materi ini ingin offline apakah boleh? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Begitu. Tapi tetap harus menggunakan ini ya, masker, hand sanitizer-nya tetap harus dilaksanakan. Baik. Mungkin ada lagi dari Abu atau Umu yang mau bertanya? Oh iya. Jadi pertanyaan tadi nih. Dan mungkin yang kedua ini adalah untuk siswa yang boarding ya, karena siswa boarding ini kan tidak boleh bercampur dengan siswa boarding dengan siswa yang lalu lalang. Jadi nanti untuk siswa boarding yang hanya datang saat kegiatan hari Sabtu nanti belajarnya akan gabung dengan siswa yang online, siswa yang full day offline berarti. Siswa full day yang offline. Bagi siswa, sekali lagi Anda sampaikan, bagi siswa boarding yang belum bisa datang ke sekolah, tapi mau datang ke sekolah untuk kegiatan pendalaman materi, jadi nanti akan kita gabungkan dengan siswa yang
full day offline, begitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Umu Yayan Handayani. Bismillah, apakah di tahun 2022 sekolah sudah kembali normal? Jawabannya adalah semoga, Umu. Ya, jadi ini Umu atau Abu, kita berdoa semoga nanti KBM sudah normal. Tapi mungkin bisa Anda sampaikan tentang progres pembangunan di Al-Wildan, Abu dan Umu. Jadi sekarang Al-Wildan 3 sedang mempersiapkan ruangan di lantai 3 dan 4 di area masjid. Insya Allah nanti ke depannya untuk KBM nanti sudah akan kita pisahkan fully, akan ada berada di ruangan di lantai 3 dan di lantai 4 di area masjid tersebut. Sedangkan nanti untuk yang blok blok A dan blok B itu nanti akan kita fokuskan untuk siswa yang boarding. Jadi semoga nanti mohon doanya bulan Januari nanti tahun depan gedung sudah siap, kelas sudah siap. Jadi nanti kita KBM sudah tidak sudah normal kembali begitu. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan? Afwan. Ada pertanyaan juga. Oh iya, dari situ dulu mungkin Ustaz, silakan dibaca Ustaz, Afwan. Ya, dari Ummu Kinza. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah setiap hasil tryout nilai yang diperoleh anak-anak bisa di-share ke OTM agar kita tahu sampai mana kemampuan anak-anak kita? Syukran. Iya. Ya, jadi kalau hasil TO itu pasti akan kita kirimkan ke Abu dan Umu. Tapi kita membagikannya adalah berbentuk jabri ya. Kita akan kirimkan ke email masing-masing Abu dan Umu. Oke, kita share ke Abu dan Umu melalui email seperti yang kita laksanakan untuk pembagian rapot pekanan. Jadi tetap kita bagi dan satu persatu. Sehingga apa? Privasi dari siswa-siswa yang lain itu terjaga begitu. Mungkin langsung ini yang dari kelas AE ya, coba Anda bacakan. Afwan dari Ananda Ilyas atau mungkin Umu ya. Afwan, untuk ujian praktek PJOK, SBK, materinya apakah akan diberikan juga? Karena ini berbentuk praktek, ini pelaksanaannya nanti akan lebih sepekan sebelumnya akan kita jadwalkan seperti mapel umum. Terus selanjutnya adalah untuk pelaksanaan ujiannya adalah pekan berikutnya. Jadi tetap akan kita berikan, tapi karena ini berbentuk praktek lebih menghasilkan sebuah produk, kita akan memberikannya tidak sebanyak dengan yang ada di pedalaman materi. Baik, dari situ Ustaz Afwan. Dari MP kelas markas. Umurasya. Nah. Assalamualaikum Ustaz, untuk foto ijazah pakai seragam putih Al-Wildan atau bebas putih kemeja? Oh. kita harapkan pakai seragam Al-Wildan ya Umu dan Abu ya. Tapi kalau nanti tidak ada ya pakai putih, yang penting berkerah, itu yang paling penting. Baju putih berkerah, itu yang wajib ada. Baik, apakah bisa di-share materi bahasan ini terlewat bagian awal? Nah, insya Allah nanti akan dibantu untuk share materi ini. Begitu juga dengan untuk recording video ini, insya Allah akan kita share kepada Abu dan Umu. Insya Allah. Baik, ada lagi? Mungkin ada lagi Ustaz? Apa Ustaz, mapel untuk ujian sekolah apa saja? Syukran. Oh, Toyib. Bisa kita share screen lagi tadi ya. Sudah Anda jelaskan tadi mata pelajaran yang diujikan. Mungkin tadi terlewat, tapi nanti insya Allah karena slide-nya kita akan bagikan, nanti Abu dan Umu bisa mengecek lagi mata pelajaran yang akan kita ujikan saat AS. Yang paling pasti adalah mata pelajaran seperti IPA, terus setelah itu matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain akan ada. Jadi yang antum pelajari nanti dan di pendalaman materi plus ujian praktek tadi. Kalau untuk ujian terus ada 8 yang akan kita ujikan anak-anak. Jadi ada 8 mata pelajaran yang akan kita ujikan yang ada di pendalaman materi. Toyib. Baik, sebelum nanti untuk yang raise hand, mungkin yang chat dulu kita selesaikan dahulu, baru nanti kita untuk yang raise hand. Kita berikan kesempatan dulu.
Bismillah Ustadz, untuk porsi pelajaran kelas 7, 8, dan 9 kira-kira seperti apa? Baik, Abu dan Umu untuk porsinya akan lebih banyak di kelas 9-nya dibandingkan kelas 7, 8. Jadi ya yang paling pegang porsi penting adalah di kelas 9-nya, yaitu 50% untuk kelas 9, 7, 8 adalah 25 dan 25%-nya. Begitu. Baik, apakah ada lagi? Ini ada. Nah, Afwan Ustadz, untuk graduation offline atau online, apakah pilihan orang tua atau tergantung pemerintah setempat? Itu tetap kita harus menunggu kabar dari pemerintah Abu dan Umu. Jadi sepertinya makanya tadi di saat kita bahas tentang budgeting, kita tulis ada opsi offline atau online. Kenapa kita tulis? Ya karena kita harus menunggu lagi dari pemerintah. Kita menunggu lagi dari pemerintah apakah nanti kita sudah boleh melaksanakan itu apa tidak. Karena kalau untuk pendidikan ini berbeda ya Bu dan Umu ya. Karena kalau seperti kemarin dari kementerian sudah memperbolehkan untuk di masjid itu sudah boleh. Tapi untuk di kelas sendiri ini memang masih terbatas. Kelasnya untuk yang full day ini tidak boleh lebih dari 75%. Jadi maksimal 75% yang ada di dalam kelas. Jadi kita masih harus menunggu lagi. Baik, selanjutnya adalah sudah habis. Assalamualaikum Ustadz, hari Sabtu pendalamannya menggunakan pakaian apa? Oh, toyib. Anak-anak untuk hari Sabtu, ya, anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk hari Sabtu itu pakaiannya adalah bebas tapi rapi. Jadi tidak boleh pakai kaos, ya, tidak boleh pakai kaos, tapi pakai yang berkerah. Pakai baju yang berkerah atau pakai jubah itu boleh. Tapi tidak boleh pakai kaos. Ya, anak-anak ya, itu pakaian yang dipakai untuk hari Sabtu. Baik, mungkin yang chat sudah selesai. Baik, kita berikan kesempatan dulu untuk yang raise hand ya, mungkin ya, dari Umu Izan. Tafadhol Umu Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh, Umu. Ya, benar pertanyaan Ana sebetulnya udah dijelaskan tadi tentang bahwa ini kan kelas 9 begitu ya, bukan kelas 12. Apakah udah nggak ada UN tapi tetap harus ada pengayaan gitu ya, tapi itu dijawab. Apakah ini nanti sifatnya seperti EPTA gitu Ustaz? Jadi kayak kalau zaman kita dulu sekolah mungkin Ana dulu sekolah ya mungkin sifatnya seperti EPTA gitu. Lalu apakah memang ada kemungkinan juga berarti dia nggak lulus terus dengan mungkin nilainya kurang atau bagaimana? Terus yang kedua Ustaz, mengingat sekarang kaum anak-anak online ini kan jadi kaum minoritas gitu ya. Jadi karena udah banyak yang offline. Kebetulan anak-anak juga masih online. Online-nya karena kondisi ya Ustaz, kami masih gagal. Insya Allah bulan depan insya Allah pulang. Amin. Ya, gitu ya. Amin. Kadang-kadang tertinggal Ustaz karena ya itu tadi kaum minoritas kan agak lebih tidak terlihat gitu ya Ustaz. Ya. Jadi kadang terabaikan atau mungkin perhatiannya jadi kurang gitu ya. Atau mungkin emang anak-anak juga kurang aktif gitu. Jadi bisa mungkin anak kita tolong mungkin pada Ustaz yang nanti mengajar juga untuk pengayaan ini mungkin bisa ya minimal sama lah gitu. Atau mungkin ya diperlakukan sama atau lebih dipancing lagi karena anaknya nggak di situ fisiknya, jadi mungkin bisa dikoel-koel dikit lah. Itu aja saja saya kalau baik. Iya baik. Syukuran Umu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah tadi saya itu berbahagia untuk yang siswa boarding ini. Anak-anak Izan akan datang bulan depan insya Allah. Jadi biar mendapatkan hasil yang maksimal. Kami arahkan ya, kami harapannya seluruh siswa boarding ya, seluruh siswa boarding itu sudah datang ke sekolah. Jadi biar nanti pelaksanaan KBM ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami mohon maaf sekali ya, karena memang mungkin yang online ini kadang sedikit terabaikan. Bukan maksud kami untuk mengabaikan. Tapi maksud kami adalah ada beberapa asatidzah yang kadang ini kesulitan. Kadang yang gadgetnya tiba-tiba tidak bisa digunakan, kadang masalah-masalah teknis. Tapi insya Allah semoga nanti Januari ini semua masalah-masalah ini tidak terjadi lagi ya. Semuanya sudah settle, termasuk juga untuk penjadwalan dan lain-lainnya. Mungkin Abu dan Umu mungkin agak sedikit stres karena terjadi perubahan ini yang sangat signifikan ya. Karena sebelumnya online sudah settle.
Terus ternyata alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan untuk offline, tapi offline-nya belum bisa semuanya juga. Harus mulai dari 50%, terus naik 75%, dan sekarang alhamdulillah siswa boarding ini mungkin sekitar 90%, 80% sudah ada di sekolah. Jadi terima kasih atas masukan dari Umu, insya Allah akan jadi perhatian kami. Yang kedua adalah untuk kelulusan ini Umu ya. Betul jadi ada kemungkinan untuk tidak lulus jika belum menyelesaikan tugas dari sekolah. Apa saja yang perlu jadi perhatian? Yang pertama adalah tentang kehadiran atau absensi. Jadi anak-anak ini akan kita lihat dari kehadiran di kelas. Apakah anak tersebut termasuk yang hadir apa tidak? Yang penting hadir dulu. Masalah nilai nanti urusan kedua dan ketiga. Itu yang pertama adalah kehadiran. Terus yang kedua adalah untuk ujian Al-Quran. Ujian Al-Quran adalah jika Ananda mulai kelas 7 itu sudah belajar di Al-Quran, itu adalah minimal 3 juz. 3 juz itu harus disetorkan. Itu wajib hukumnya. Tapi kalau misalnya nanti anak-anak kita yang mungkin siswa pindahan, baru bergabung di kelas 9, itu nanti berurutan. Jadi kalau misal masuknya mulai dari kelas 8, berarti 2 juz minimal. Masuk dari kelas 9, berarti minimal 1 juz. Itu jadi yang poin yang kedua. Jadi kehadiran, terus yang kedua adalah untuk ujian Al-Qur'annya, terus yang ketiga adalah harus mengikuti seluruh ujian. Harus mengikuti seluruh ujian, mulai dari ujian tulis maupun ujian prakteknya. Itu poin yang ketiga. Dan yang poin keempat adalah masalah tentang afektif ataupun sikap. Jadi nanti mungkin tapi insya Allah anak kita anak soleh semuanya ya, bisa dinasihati, bisa diarahkan. Tapi jika memang ternyata nanti naudzubillah min dzalik, kita tidak tahu, tapi anak tersebut mungkin terbukti berbuat asusila, terbukti ya berhubungan dengan hal-hal yang kriminal, maka otomatis sekolah tidak bisa meluluskan siswa tersebut. Mungkin itu yang bisa Ana jawabkan, yang bisa Ana berikan jawaban kepada umum. Baik, mungkin ada lagi yang dari kelas ME ataupun markas yang ingin raise hand. Jika tidak ada, kita bisa langsung ke chat lagi, Ustaz. Baik. Baik, Umu, Masya Allah. Tafadhal, Umu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, tadi saya kelewat ya. Itu yang biaya 650.000 itu selama 19 pertemuan sekali bayar gitu ya? Nah. Atau per bulan? Saya nggak nyimak tadi. Ya, 650.000 itu biaya sampai selesai. Ya, Umu? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan berkah ya Ustadz ya. Sama satu lagi itu saya tadi nulis di chat sih ya. Begini, tadi ada penjelasan offline dan online. Itu memang berbeda untuk anak yang offline, yang 1 jutaan itu sama yang online 900-an gitu ya maksudnya? Nah. Memang beda pembayarannya nanti. Itu bagaimana ya maksudnya? Tadi saya lewat habisnya. Baik. Langsung Ana jawab, Umu, apa masih ada lagi pertanyaannya? Ya. Sudah cukup, Umu? Satu lagi saya setuju sama Umu Fawaz, baiknya foto ijazah diakomodir oleh sekolah biar rapi Ustadz, karena mereka sudah kelas 9 ya. Kan sekarang sudah bisa banyak yang, saya lihat sudah banyak yang offline gitu kan. Mungkin bisa diakomodir gitu. Khusus yang online bisa dia serahkan berupa file. Tapi kalau yang bisa offline mungkin ada baiknya gitu. Karena kan nggak semua juga akan ada di Al-Wildan lagi gitu SMA-nya. Disitulah saat mereka bertemu gitu kan dengan teman-temannya dengan santai gitu. Gitu sih Ustadz. Syukran ya Ustadz ya. Maaf kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu. Mungkin bisa kita share screen sekali lagi Ustadz. Bisa dibantu untuk yang pembiayaan ya Ustadz ya. Baik, kita share screen lagi. Baik, untuk pembiayaan ya. Baik, Umu bisa Anda presentasikan sekali lagi di sini. Untuk total biaya ini Umu, ini adalah online hanya tentang wisudanya saja Umu. Jadi jika nanti wisudanya online, itu nanti biayanya adalah 970.000.
Tapi jikalau offline itu adalah 1.110.000. Jadi untuk pendalaman materi Sabtu ini adalah offline maupun online itu biayanya sama karena kita menghitungnya adalah menghitung rata-rata umum. Menghitung rata-rata dari semua cabang siswa kelas 9. Jadi kita tidak membedakan apakah siswa tersebut offline maupun online. Begitu umum. Jadi itu jawaban untuk yang masalah pembiayaan ini. Terus selanjutnya adalah untuk masukan tadi, insya Allah itu masukan sangat bagus umum. Nanti insya Allah akan coba kita fasilitasin, akan kami coba sampaikan kepada insya Allah tim TU kami. Insya Allah akan kita coba bantu. Ini sangat masukan yang sangat bagus. Syukran umum. Insya Allah terjawab semuanya Ustaz. Apa ada lagi yang belum? Afwan Ustaz. Baik umum. Baik di kolom chat lagi umum. Ustaz di kolom chat lagi. Apa lagi di kolom chat? Baik, kita kembali ke kolom chat lagi. Ini ada Ustaz. Assalamualaikum. Apakah untuk nilai AAS ini satu kali penilaian absolut setiap ujian nasional atau tetap ada proses remedi seperti ujian ujian nasional atau tetap ada proses remedi seperti ujian sekolah sebelumnya? Oke. Baik, Ana jawab. Untuk AAS ini tidak ada remedinya. Sekali lagi, jadi AAS ini tidak ada kegiatan remedial. Jadi pelaksananya ini seperti pelaksanaan PAT kita. Jadi saat PAT ataupun PAS, Afwan seperti PTS, kita kan nggak ada remedi. Begitu juga dengan saat UN. Jadi memang untuk AAS ini tidak kita berikan remedi. Tapi penilaiannya adalah mulai dari proses Anda itu belajar dari awal sampai akhir, kita lihat dari situ. Begitu umum. Mungkin Anda kembali lagi ke kelas AE sama ME. Coba Anda bantu pertanyaannya Afwan. Ini sudah Ustaz ya. Ini juga sudah. Oh, Thaib Ustaz, ini sudah. Bisa ini Ustaz? Mungkin jika Ustaz, rapot pekanan belum berjalan lagi kan ya? Iya. Karena belum terima lagi saja. Nah. Baik, syukron dari Ummu Diana ya. Ummu Diana, sekali lagi Afwan seperti kemarin Anda sampaikan memang mulai bulan Oktober kemarin saat awal pandemi kita memang dari kurikulum kita berusaha untuk menyesuaikan dulu perubahan rombongan belajar, perubahan asatidahnya, perubahan sistem. Karena kita berusaha untuk mengakomodir semua request dari abu ataupun umum. Jadi siswa boarding ataupun full day, kita berusaha untuk memfasilitasi atau mengakomodir request-request yang ada. Tapi insya Allah masalah nilai pekanan harusnya mulai pekan ini sudah bisa dikirimkan. Jadi nanti Umu bisa langsung menghubungi wali kelasnya. Wali kelasnya sekali lagi, wali kelasnya jika misalnya nanti wali kelasnya tidak merespon, bisa menjapri kami. Karena pekan ini alhamdulillah sistem kami sudah ready, sudah siap untuk mengirimkan nilai pekanan kepada Abu dan Umu. Jadi paling telat hari Selasa nilai sudah harusnya dikirim, Selasa pekan depan. Begitu Umu ya, ini informasi yang bisa Anda berikan. Baik, masih ada lagi Ustaz? Yang mana Ustaz? Lagi. Terus. Sudah Ustaz. Iya. Terus ke bawah Ustaz kan. Awan Umu ya. Sedang membaca dari kolom chat. Anda? Ini ada pertanyaan dari Ryan ya. Bismillah Ustadz Afwan, bagaimana jika tidak mampu menghafal 3 juz harus mampu, khususnya yang belajar di Al-Wildan mulai kelas 7 ya, mulai kelas 7. Jadi antum harus hafal 3 juz. Jika antum tidak hafal 3 juz, itu nanti persiapkan sekarang. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Mulai Desember ini sudah harus disiapkan. November, Desember, Januari sampai bulan Juni masih ada start 6 sampai 7 bulan. Jadi anak-anak soleh harus benar-benar disiapkan. Nanti karena kalau antum tidak menyelesaikan ijazah 3 juz tersebut, nanti pertama antum tidak akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Al-Milan.
Terus yang kedua adalah ijazahnya pun antum akan hanya menerima PDF-nya saja, tidak menerima yang hard copy-nya. Begitu. Jadi harus diselesaikan, harus disiapkan mumpung masih ada waktu 6 bulan, setelah 6 bulan ini. Begitu. Baik, Ustadz. Sepertinya apa ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah bisa kita akhiri. Apa masih ada, Ustadz? Baik, kena sebelum asar. Baik. Yang mungkin sesi tanya jawab kita. Ya, Ustadz, Abu Risha. Ada. Oh, sudah, Ustadz ya. Pengayaan, jadwal pengayaan. Dibaca, Ustadz. Ustadz, untuk jadwal pengayaan hari Sabtu, mulai jam berapa? Kemudian tadi Abu bisa juga. Oh, sampai jam berapa? Oh, taib. Ya, mulai pukul 7.30 sampai pukul 12.00. Jadi nanti anak-anak biar sholat duhur terlebih dahulu baru boleh dijemput. Ya, Abu dan Umu ya. Jadi nanti anak-anak dijemput pukul 12.00. Mulai KBM-nya mulai pukul 7.30. Kemudian ada dari Arya Hadi. Assalamualaikum, untuk kegiatan pengayaan apakah tetap berlangsung di bulan Desember? Karena yang saya tahu di bulan Desember ada libur panjang. Baik, syukur atas pertanyaannya. Untuk Desember ini, Desember tetap ada pengayaan selama 2 kali pertemuan. Oke, Desember 2 kali pertemuan. Nanti kalau saat nanti liburan, nanti aburanmu tetap liburan ya. Karena waktu liburan nanti anak-anak mungkin sudah agak ini ya, pusing mungkin itu belajar terus. Jadi nanti kalender akademinya akan kita kirimkan untuk kaldik pengayaannya, pengenalan materi. Tapi Desember bisa Anda jawab, insya Allah sekitar 2 kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan. Begitu, baik. Bisa? Ini sepertinya. Berarti besok sudah mulai ya Ustadz? Naam, besok sudah kita mulai pukul 7.30 hingga 12.00. Ustadz, untuk tryout offline atau online? Offline. Offline umum. Tapi sekali lagi tetap bagi Umu dan Abu yang masih ada anaknya masih belum diizinkan, kita fasilitasi online. Tapi untuk yang ada di sekolah, karena kelas 9 sekarang dan kelas 12 kan anak-anak sudah yang full day pun juga sudah kita arahkan untuk offline. Jadi begitu. Afwan Ustadz, anak yang masih online, kapankah boleh ikut online untuk penambahan materi saja? Oh ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, jika ini boarding, jika siswa Ananda itu boarding, dan Ananda ingin ikut dalam pendalaman materi yang offline, berarti ikut dengan kelas full day yang offline. Tidak kita gabungkan dengan boarding yang offline. Selanjutnya adalah untuk buku plus report. Baik. Ada lagi di chat. Ini apa? Ustaz ke atas. Ustaz berarti baik ini. Ustaz berarti pelajarannya sesuai dengan materi sekolah ya. Maksudnya kalau matematika tetap mengacu ke matematika Cambridge, bukan matematika bahasa Indonesia. Baik, Ana jelaskan. Toib, ini syukur pertanyaannya. Jadi untuk anak-anak kita yang kelas AE, untuk mata pelajaran math sama biology itu nanti AAS-nya adalah menggunakan bahasa Inggris seperti yang mereka pelajari. Baik, insya Allah paham. Semoga menjawab pertanyaannya. Tapi untuk yang ME dan Markas, untuk matematikanya menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Ini tadi belum terjawab. Untuk yang rapot pekanan ya ini sedang saya kelas 80 dikirimkan soft copy saja karena nanti akan dibagikan atau bagaimana. Sebetulnya untuk rapot pekanan ini Abu dan Umu, jika nanti Umu memang mengharapkan untuk dapat yang hard copy, insya Allah kita fasilitasi. Untuk yang ingin mengharapkan yang hard copy, begitu.
Tapi untuk sekarang sebetulnya kita berusaha untuk paperless dengan mengirimkan berbentuk soft copy. Tapi sekali lagi jika Abu dan Umu ingin kita fasilitasin untuk hard copy-nya akan kita fasilitasi. Begitu. Ini tentang kepulangan. Kepulangan. Assalamualaikum, untuk siswa boarding tiap 1 bulan pulang hari Jumat. Apa bisa Jumat sore pulang Sabtu pagi ke Ma'had untuk pendalaman materi? Siswa boarding. Iya. Siswa Jadi pulang boarding. dulu terus sini. Oh boleh, tidak apa. Boleh. Rata-rata seperti itu ya. Kemarin yang SMA juga seperti itu, Ustaz. Jadi siswa boarding pulang dulu malamnya, terus paginya pendalaman materi. Memang seperti itu. Kelas 12 juga yang siswa boarding sebagian besar seperti itu. Baik. Nah, syukuran atas masukannya. Oh, baik untuk Umu Nina ya. Tadi ya Umu. Kalau siswa full day ya boleh. Kalau siswa full day memang bisa kita siswa full day yang masih online tapi ingin pendalaman materinya itu offline boleh. Karena sama-sama full day. Tapi jika siswa boarding yang sekarang masih online tapi ikut pendalaman materi yang offline, maka tidak bisa kita gabungkan dengan siswa boarding yang offline begitu. Akan kita gabungkan dengan full day yang offline begitu. Karena memang siswa boarding tidak boleh berinteraksi terlalu dekat dengan siswa full day begitu. Mungkin terakhir ini. Ini terakhir. Ya. Mengenai rapot pekanan, kalau wali kelas belum direspon bisa dihubungi ke mana? Kalau wali kelas tidak bisa dihubungin, Umu bisa menghubungi Ustadz Abdul Muthalib atau bisa menghubungi Ana. Insya Allah nanti akan Ana follow up ke wali kelasnya. Kenapa belum dikirim? Begitu. Insya Allah seperti itu Ustadz ya. Yeah. Toib, alhamdulillah. Baik, mungkin dari Ana cukup. Dan alhamdulillah. Masih ada lagi Ustadz? Oh baik. Gak apa-apa, sebelum asal kita fasilitasi untuk pertanyaan. Baik, apa sih kamu nanti dari Oh, ini full day apa boarding? Kalau misal untuk yang boarding, kalau boarding tetap menggunakan ini tetap menggunakan peraturan dari boarding, begitu. Jadi jika boarding, kalau Anda sudah vaksin, nanti kita kan cukup antigen saja ya Umu ya. Jadi seperti itu. Baik. Ada Ustaz? Yang tadi. Oke. Nah ini ada Ustaz. Kalau anak-anak masih online tapi ingin mengikuti pendalaman secara offline, penjelasan Ustaz boleh dan akan digabung oleh siswa full day. Apakah materinya sama, Ustaz? Materinya, Ustaz? Materinya adalah jadi untuk materi itu akan sedikit berbeda pasti Umu, tapi tidak akan jauh beda. Maksud Anda adalah pasti akan ada perbedaan karena kadang yang boarding mungkin lebih cepat, yang offline itu lebih cepat, yang online mungkin kurang. Tapi kita lebih untuk menghindari kontak antara yang pulang pergi sama yang ada di sekolah. Jadi ini harus kita ambil keputusan jika nanti harapannya Umu yang boarding itu ingin pendalaman materinya juga offline, ya boardingnya harus offline terlebih dahulu, baru nanti bisa kita gabungkan. Tapi jika untuk yang sekarang masih boarding online tapi ingin gabung pendalaman materi offline, otomatis nanti yang boarding online itu harus bisa mengikuti apa yang diajarkan pada fully offline tersebut. Begitu. Tapi untuk standar kelulusan untuk program AE itu akan sama, standar kelulusan untuk program ME itu akan sama, standar kelulusan program markas itu akan sama. Itu yang Abu dan Umu harus pahami, insya Allah. Jadi memang kita harus berusaha untuk memikirkan semua pihak, Abu dan Umu. Mungkin seperti itu. Ya, insya Allah. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, Abu dan Umu? Sebelum asar. Ya. Asar jam berapa sekarang, Ustaz?
Cukup 3 ya Ustaz ya? Ya. Oh, iya. Mungkin bisa diakhiri Ustaz. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, insya Allah kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Abu dan Ummu dan Mr. J atas pertanyaan dan jawabannya. Langsung saja kita masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang menjelang sore hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sebagai MC memohon maaf kepada Abu dan Ummu serta asatidzah sekalian jikalau terdapat kesalahan dalam tutur kata ana atau tingkah laku ana di hadapan antum sekalian. Hada minni, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin.